Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan meninggikan Dia bersama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Pemimpin pujian Bapak mengurapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita yang lebih. Bapa, kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, agar kami dapat meninggikan Engkau di dalam ibadah kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak pimpin, Bapak sertai. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan limpah atas hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan pada kita. Yesus rela mati di salib untuk menebus setiap dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Jika pada hari ini Kau telah memberikan hidup yang baru atas kami. Terima kasih buat Tuhan, buat karya keselamatan yang telah Kau beri atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat darah pengorbanan-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku
sujud kepadamu, oh Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih lagi nyatakan bagi Yesus, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bersama-sama bagi Yesus, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami nikmati Tuhan kasih-Mu, kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dan dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan bersama-sama, Yesus telah mati bagiku.
sempurna, membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Mari lebih lagi nyatakan bagi Yesus kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mukjizat yang besar. Katakan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Katakan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kuasa-Mu Tuhan, pulihkan setiap kami, pulihkan setiap hati. Terima kasih, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kami mengtinggikan-Mu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah mulia. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Dengan darah yang mahal Engkau telah menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri
Nyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyatakan Kau setia dan hidup dalamku. Bersama kita masukkan bagi Yesus. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyatakan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Haleluya. Kita sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita. Katakan bersama-sama. Amin. Yesus telah mati untuk kita, dan Dialah Allah kekuatan kita yang sanggup memulihkan kita. Mari bersama kita merajakan bagi Dia Yesus, satu-satunya Allah pembela kita. Haleluya. Sekarang saya tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan para kita, kuasa
Mari kita menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau siapkan tanah hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu dapat menjadi kekuatan kami, bertumbuh subur dalam hati kami dan berbuah-buah lebat bagi hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia disiksa karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia disiksa karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia yang dibawa oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia disiksa karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga para pecinta ibadah online GBIS Haleluya Palur. Hari ini dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dalam kalender disebut Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Karena Yesus mati menggantikan kita. Jadi kematian Yesus bukan kematian yang tanpa arti, tetapi kematian untuk menggantikan kita. Kita baca dari Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala
kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan membaca ayat-ayat pemberian-Mu. Kami akan mengenali Engkau melalui firman yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini. Ajari kami untuk menikmati firman-Mu dan menerapkan firman-Mu di dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi bagi dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kematian Kristus merupakan bentuk kasih Allah yang sangat besar. Karena Yesus mengerjakan misi Allah. Bahkan hanya Yesus yang ditentukan oleh Allah untuk misi ini. Keadaan ini sulit untuk diterima oleh akal manusia, apalagi oleh akal dunia. Karena kematian Kristus itu merupakan bentuk kasih Allah, jadi dunia tidak dapat menerimanya. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari kematian Kristus ini. Yang pertama, supaya orang percaya beroleh pengampunan. Yang kedua, supaya orang percaya beroleh perubahan. Dan yang ketiga, supaya orang percaya beroleh penghargaan. Jadi, kematian Kristus itu membuat orang percaya diampuni, membuat orang percaya berubah, dan membuat orang percaya mendapatkan penghargaan. Jadi tujuan khotbah hari ini ialah agar kita disemangati untuk terus setia kepada Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kita, yang telah memberi pengampunan kepada kita, membuat perubahan-perubahan dalam hidup kita, dan kita dihargai oleh Allah dan manusia. Satu persatu akan kita pelajari. Yang pertama, supaya kita beroleh pengampunan. Pengampunan itu menjadi prioritas yang pertama, yang utama. Karena tanpa pengampunan manusia tetap hidup dalam hukum Allah. Jadi kita tetap dihukum oleh firman Allah. Dan kita akan menerima kematian kekal. Jadi penting sekali yang namanya pengampunan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang menyebabkan manusia takut menghadapi hidup. Roma 6 ayat 23 ini yang membuat manusia takut menghadapi kematian. Karena di hati nurani yang paling dalam, dosa itu sudah dihukum dengan maut. Jadi orang itu berpengalaman atau tidak berpengalaman, orang itu memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan, orang itu dewasa atau anak-anak,
Yang namanya mati itu takut. Kenapa? Dari hati nurani yang paling dalam sudah ada dosa. Dan dosa inilah yang memimpin mereka masuk di dalam kematian yang kekal. Hari ini Tuhan berbicara pada kita bahwa melalui kematian Kristus kita diampuni. Jadi Jumat Agung, perayaan Jumat Agung, perayaan di mana kita mengingat kembali tentang kematian Kristus ini, mengingat kembali bahwa dosa kita telah diampuni. Proses pengampunan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tetapi proses pengampunan itu mengalami sesuatu yang sangat panjang dan mengerikan. Proses kematian Yesus itu diawali dari Getsemane. Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disesah, Yesus diberi mahkota duri, sampai dengan diarak sampai ke Golgota, dan dia mati di atas kayu salib. Jadi begitu kita menerima pengampunan ini, di Jumat Agung ini, mata rohani kita, ingatan kita harus kita arahkan mulai dari penyiksaan Yesus sampai dengan kematian Yesus. Kalau kita mengerti hal ini, kita dapat menghayati. Dan dengan menghayati ini, orang percaya akan memiliki perubahan. Perubahan tingkah laku, perubahan tutur kata, dan perubahan kehidupan. Perubahan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perubahan yang dikehendaki Allah adalah manusia lama kita disalibkan, kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Manusia lama yang menjadi hamba dosa menjadi manusia baru yang menjadi hambanya Kristus. Manusia lama tingkah lakunya dikendalikan oleh hawa nafsu, manusia baru tingkah lakunya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Perubahan ini yang harus dimiliki, yang harus dilakukan oleh semua orang yang mengaku percaya pada Kristus. Maka jadikan hari ini menjadi hari spesial, special day. Karena manusia lama telah ikut disalibkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru, pembaruan ini yang harus kita miliki dan harus kita praktekkan. Yesus mulai mengubah pola pandang manusia. Kalau pola pandang manusia itu berubah, pola hidupnya pun akan berubah. Dan perubahan ini harus nyata. Yesus mengubah pola pandang dan pola hidup. Yesus mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan hidup manusia dengan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup lama ialah mengejar harta tanpa memikirkan rohaninya. Manusia baru, hidup baru, meningkatkan mutu rohani, maka Tuhan akan memberikan tambahan berkat untuk kita. Perubahan pola pandang dan perubahan tujuan hidup
yang mengutamakan nilai rohani akan membuat nilai hidup kita meningkat. Peningkatan nilai inilah yang membuat orang percaya memperoleh penghargaan. Jadi, Kristus mati agar orang percaya memperoleh penghargaan. Jadi, Kristus mati agar orang percaya memperoleh penghargaan. Markus 15 ayat 37 dan 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kematian Kristus mengubah segalanya. Yang tadinya ruang maha suci dan ruang suci disekat dengan tirai, dengan kematian Kristus tirai itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Yang artinya Allah menghargai kita dan mengizinkan kita menemui Allah tanpa rintangan apapun juga. Allah menghargai manusia berdosa memanjatkan doa asal orang yang berdosa ini telah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus membuat jalan dari surga ke dunia yang ditandai dengan terbelahnya tirai dari atas ke bawah. Penghargaan makin tinggi karena barang siapa percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus diibaratkan menjadi biji mata Allah. Penghargaan yang sangat tinggi. Penghargaan yang tiada taranya akan diberikan kepada mereka-mereka yang ditebus dengan darah Yesus. Imam Zakaria mengatakan bahwa Sion, Yerusalem, orang percaya adalah biji mata Tuhan. Letaknya di tempat yang tinggi, terlindung dengan perlindungan yang luar biasa. Maka Jumat Agung sangat besar nilainya bagi kita orang percaya. Karena yang pertama, kita diampuni. Dan yang kedua, kita akan menikmati perubahan. Dan yang ketiga, kita akan dihargai oleh Allah. Nikmati Jumat Agung hari ini sebagai special day, sebagai hari yang spesial. Karena aku telah diampuni, aku telah diperbarui, dan aku memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di Jumat Agung ini ada 3 hal yang harus kita nikmati. Yang pertama, kami telah Kau ampuni dosa-dosa kami. Kami anak-anak-Mu telah Kau perbarui. Sikap hidup kami, tutur kata kami, pola pikir kami telah Kau perbarui. Sehingga nilai kami tinggi di hadapan Allah dan manusia. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
Perlu kita mengetahui bahwa pemerintah memberikan kepada kita di new normal ini ada 5M yang harus kita lakukan. Yang pertama, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mobilitas kita harus dikurangi. Yang kedua, Bapak Ibu yang mencintai ibadah online, mari saya minta tolong di-subscribe. Kalau Bapak Ibu buka, subscribe. Lalu share, like, dan sesudah di-like, di-share. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, tolong dong diberi komentar. Supaya di kolom komentar itu isi. Kami baca, komentar Bapak Ibu sangat kami hargai. Komentar Bapak Ibu akan membuat perubahan-perubahan juga di dalam pelayanan kami. Maka kami menghargai komen dari Bapak Ibu. Kami sangat menantikan. Yang kedua, tolong ibadah online ini selalu dibawa dalam doa. Supaya ibadah online ini terus-menerus kita kerjakan. Agar ibadah online ini menjadi sarana penginjilan dari gereja yang kami layani. Ibadah online ini dapat terus terlaksana, doa Bapak Ibu yang kami nantikan. Supaya cuaca bersahabat dengan kami, tempat bersahabat dengan kami, segala sesuatu bersahabat dengan kami, alat-alat bersahabat dengan kami. Ibadah online terus jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami masih Engkau izinkan untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo sebagai Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau curahkan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, supaya apa yang menjadi kebijakan-kebijakan sesuai dengan kehendak dan rencanamu dan dapat diikuti oleh bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati para Polri, para TNI di dalam membantu mengamankan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pun memberkati para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RW dan para RT Tuhan. Semua bersatu hati di dalam mengikuti penanggulangan COVID-19 ini Tuhan, supaya segera dapat teratasi Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan dapat menjadi bangsa yang aman, bangsa yang tentram, bangsa yang dipulihkan dari segala problema apapun Tuhan. Perekonomian dapat segera pulih, segera keamanan juga terjaga Tuhan, sehingga bangsa kami dapat Engkau menangkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang selalu mendengar doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Pak Hinanto. Kami berdoa untuk Ibu Suheni. Kami berdoa untuk Bapak Budi. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendra Wijaya. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Kami berdoa untuk Ibu Sriono. 6 saudara kami hadapkan di bawah kaki salib-Mu. Dan di dalam nama Yesus, Engkau telah dijamah, disembuhkan, dan dipulihkan.
Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Mereka-mereka yang kami sebut namanya, jamah Tuhan, urapi Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Jamah mereka, sehingga mereka kuat di dalam iman, dan mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang Kau pakai. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami mohon berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.